Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Huwaida, NIM 119400045. Di sini saya akan menjelaskan suatu topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer yang menggunakan 4 server, 2 switch, 1 router, 2 laptop, 1 access point, 2 central office, 4 cell tower, dan 4 perangkat pintar. Yang pertama sekali dapat kita lihat di sebelah kiri ini terdapat server. Server adalah suatu alat yang memiliki fungsi untuk melayani dan bertanggung jawab penuh terhadap permintaan data dari komputer klien. Selain itu, fungsi server juga dapat untuk mengatur hak akses ke dalam jaringan sehingga dapat terhubung dengan perangkat lainnya. Lalu di sini ada switch. Switch itu sendiri memiliki fungsi untuk menghubungkan satu perangkat komputer ke perangkat komputer lainnya. Fungsi lain dari switch itu sendiri juga terdapat untuk menentukan titik akses nirkabel, printer, dan perangkat output lainnya. Lalu kita bergeser di sebelah kanan ini ada router. Router itu sendiri adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Routing itu sendiri adalah proses meneruskan paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya dengan paket yang dikirim. Lalu di sini ada switch yang fungsi telah saya sebutkan tadi. Yang kedua itu ada access point. Access point adalah suatu alat yang digunakan untuk memperkuat dan menyederhanakan suatu jaringan dan penggunanya sehingga performansi jaringan menjadi lebih baik. Lalu yang kedua itu ada central office. Central office itu sendiri adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan switch dan cell tower. Fungsi dari cell tower itu sendiri adalah untuk memancarkan sinyal 3G dan sinyal 4G yang akan diterima dan dikirim oleh perangkat lain melalui media udara atau wireless. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwa perangkat pintar seperti smartphone dan tablet dihubungkan dengan tower atau cell tower itu tetapi menggunakan media udara atau wireless. Nah, kita bertanya-tanya bagaimana topologi jaringan ini dapat terhubung satu sama lain dan dapat menerima paket yang dikirimkan dari suatu perangkat. Jawabannya adalah pertama-tama kita ubah dulu konfigurasi dari setiap perangkat yang ada. Contohnya aja pada web server ini. Display name-nya itu kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dan gateway IPv4-nya itu kita ganti menjadi statis dan gateway DNS dan IPv6-nya itu kita ubah menjadi statis juga. Lalu yang kedua ini ada router. Di sini konfigurasinya itu kita buat hostname-nya juga router. Dan di sini fast Ethernet-nya itu kita masukkan IP address-nya 8.0.0.2 dan subnet MAC-nya yang telah terverifikasi langsung oleh aplikasi tersebut. Yang kedua ini ada switch. Mengapa switch-nya di sini terdapat dua perangkat? Karena untuk memperkuat jaringan yang dibangun pada topologi ini sendiri. Lalu di sini ada access point, yaitu dihubungkan ke switch dan dua laptop ini. Access point pada laptop Doni dihubungkan melalui media udara, tetapi laptop dengan nama Caca dihubungkan melalui copper straight through kabel. Nah, di sini ada central office yang dihubungkan secara copper cross kabel melalui switch dan konfigurasi sebelah kanan ini. Di sini central office-nya dihubungkan ke cell tower
di sini ada dua central office dan dua central office ini dihubungkan masing-masing ke dua cell tower, sehingga dua cell tower ini dapat terhubung ke perangkat pintar melalui media udara. Nah, di sini kita bertanya, bagaimana sih simulasi dari topologi jaringan ini sendiri? Mari kita lihat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dikirimkan suatu sinyal, dikirimkan suatu paket dari switch dan sampai pada web server PT web server, dimasukkan melalui DNS, lalu ada sampai pada mail server dan DHCP server. Nah, tadi email tadi masuk ke cell tower, diterima oleh central office dan dikirim ke cell tower yang kedua dan diterima oleh perangkat tablet. Tetapi di sini pesan tidak terkirim karena adanya suatu kesalahan konfigurasi. Begitu juga suatu pesan tadi dikirimkan dari central office dan diterima ke cell tower dan diterima oleh smartphone. Begitu juga seterusnya. Sehingga begitulah suatu paket atau pesan dikirimkan dari suatu perangkat sehingga dapat diterima oleh smartphone yang dihubungkan. Begitu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.